Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, perkenalkan nama saya Maliha Sabita Rizkilana dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi berjudul Implementasi Good Governance dalam Demokrasi di Indonesia. Memangnya apa sih yang dimaksud dengan good governance itu? Istilah good governance berasal dari bahasa Inggris yaitu good dan governance. Menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. Sedangkan governance memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Oh iya, governance tidak sama loh dengan konsep government, sebab konsep government merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi, yaitu negara dan pemerintah. Sementara governance lebih inklusif karena melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah. Jadi, good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Prinsip-prinsip tersebut juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dalam mewujudkan konsep good governance, maka diperlukan sinergi antar tiga aktor utama, yakni negara atau pemerintahan, dunia usaha, serta masyarakat. Ketiga aktor ini mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Mereka harus saling berkaitan dan bekerja dengan prinsip-prinsip kesetaraan tanpa mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Tercapainya good governance pada suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Lantas, seperti apa ya bentuk usaha pengimplementasian good governance di Indonesia? Apakah Indonesia sudah berhasil dalam mengimplementasikan good governance? Si negara tahun 2019 bahwa good governance di Indonesia sudah dikenal sejak era reformasi. Sayangnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi perhatian serius yang menjangkiti hampir semua elemen pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan kualitas pelayanan masyarakat memburuk. Para penyelenggara pemerintahan cenderung sibuk untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pada masa reformasi ini terjadi perombakan besar-besaran demi menyelamatkan demokrasi Indonesia melalui usaha-usaha mewujudkan good governance. Di antaranya yaitu berbagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan. Namun, apabila dilihat dalam perkembangan good governance di Indonesia, pada pengimplementasiannya masih terdapat kebocoran akibat kurangnya transparansi sebagai salah satu syarat pokok dari good governance, sehingga dalam pengimplementasiannya belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Terutama semenjak merebaknya pandemi COVID-19 yang bukan hanya sekedar krisis kesehatan dan ekonomi, melainkan juga krisis korupsi dan demokrasi. Terbukti dengan nilai catatan Indeks Demokrasi serta Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang cukup mengecewakan.
Hingga saat ini, asas-asas yang terdapat dalam good governance masih belum dapat maksimal diimplementasikan di Indonesia. Para elit pemerintahan cenderung masih termotivasi dengan uang, bukan termotivasi untuk melayani masyarakat. Akan tetapi, seluruh upaya yang telah dilakukan hendaknya menjadi motivasi bersama dalam menerapkan good governance di Indonesia, dengan terus menggerakkan partisipasi masyarakat di segala bidang kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua ya. Thanks for watching and see you!